Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Kayaknya udah banyak, karena emang sekitar aku juga banyak yang gitu sih. Jadi kayak udah sesuatu hal yang lumrah dan kayak udah bukan yang tabu lagi gitu. Ya nggak apa-apa, gue tinggal sama cowok gue kok gitu. Jadi kayak udah sesuatu yang lumrah aja gitu. Tapi untuk pandangan dari segi value dan firman, kita akan bahas, oke? Yes, kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita mau lihat sebuah video dulu. Ini sebuah, sebuah apa namanya? Artikel dari Society ya. Ini dari sebuah apa namanya yang terkenal lah pokoknya lah. Iya, artikel. Ini artikel yang terkenal, dia bilang pasangan serumah tak menikah lebih bahagia. Apakah betul? Nah ini dia. Tinggal bersama dengan pasangan sebelum menikah mungkin masih tabu dilakukan di Indonesia, tapi tidak di negara barat. Banyak pasangan memilih untuk tinggal bersama daripada menikah. Ya, terus ada next lagi? Enggak? Itu aja? Ada nih, pasangan kekasih ini dirajam hingga tewas akibat tinggal serumah tanpa menikah. Tuh, ini kebalikannya dari artikel yang tadi sih ini. Iya, ini malah dirajam. Iya, serem banget ya. Digerebek kali ya, habis itu dirajam. Tapi aku mau bahas tentang artikel yang tadi. Memang living together ini biasanya ada di kebiasaan di barat lah, western gitu ya. Gaya hidup western gitu. Dan mungkin sampai sekarang karena mungkin kitanya lebih sedikit ke barat-baratan gitu ya. Makanya jadi kesannya ini seperti biasa aja gitu, seperti oh nggak apa-apa, udah lumrah lah untuk kita living together dan bahkan katanya bakal lebih bahagia. Apakah betul lebih bahagia? Tapi ternyata ya kemarin tuh sebelum bahas ini, sebelum kan kita udah tahu pertanyaannya ya yang udah masuk ke kita. Aku tuh buat riset sebetulnya. Aku buat riset melihat data bahwa ternyata kalau orang bilang mereka hidup bersama, tinggal bersama itu akan membuat lebih baik, lebih indah, lebih bagus. Tapi ternyata tidak demikian loh. Oh gimana tuh? Apa risetnya gimana tuh? Coba boleh di-share. Kalau nggak salah di artikel Preach It, Share It itu aku lihat ada 46% orang yang udah living together sebelum nikah, pas menikah justru malah cerai. Kenapa ya? Nah makanya ini kan kita juga bingung, siapa tahu kita biasa lah kalau misalnya pengen living together tuh pengen ngetes dulu, pengen coba dulu. Test drive Pak. Nah ternyata begitu yang ada perbedaan antara pria sama wanita. Kalau yang pria itu ya karena pria kan lebih pakai logika, pakai apa gitu. Perempuan lebih pakai perasaan. Perasaan. Gitu ya. Jadi kalau yang pria tuh mereka tujuannya adalah test drive dulu. Kayak mobilnya test drive ya. Test drive dulu, cobain dulu, dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin wanita tuh justru lebih ke ini. Punya hati. Punya hati. Perasaan. Menggunakan kayak perasaan ya. Iya, gitu menggunakan perasaan. Dan juga gak apa-apa sebelum nikah gue kayak training center gitu. Training center? Nah karena perbedaan ini, makanya setelah menikah, ternyata malah justru lebih banyak yang cerai daripada yang stay sampai lama. Jadi udah dilakukan riset bukan di sini, tapi di luar negeri sendiri, di barat, di western sendiri yang memang gaya hidup seperti ini tuh ada di sana. Dan ternyata tapi nggak berhasil juga. Nggak berhasil, itu dia. It not works, gitu. Jadi kayak ini nggak jalan juga, nggak lancar juga. Tapi kenapa kamu tadi bilang memilih untuk tidak menikah gitu, tidak menikah terus tapi tinggal bersama. Kenapa? Apakah ada sesuatu di situ gitu? Maksudnya ada alasan yang bikin kita nggak mau komitmen atau nggak mau menjalani hidup sesuai dengan firman dan value yang ada gitu. Maksudnya apakah itu jadi solusi? Menurut aku nggak juga gitu. Ada alasan kenapa sih kamu nggak mau menikah padahal tinggal bareng juga? Misalnya mungkin sampai punya anak bareng juga. Kenapa? Mungkin harus dicek ke dalam diri kita sendiri gitu, ke dalam diri masing-masing sendiri. Kenapa ya nggak mau nikah? Apakah takut komitmen? Ataukah masih pengen cari-cari yang lain? Ataukah apa? Jadi
ada apa alasan yang kuat gitu untuk kita nggak menikah tapi maunya tinggal bareng gitu kan, itu alasannya menurut aku kurang kuat karena dalam pernikahan pun kita tinggal bersama gitu. Atau jangan-jangan kita nggak tahu ya, apakah ada trauma tersendiri dalam sebuah hubungan teman-teman, dalam keluarga sendiri, aku nggak tahu, teman-teman boleh diskusi di komen. Nah mungkin itu juga yang bisa jadi pertimbangan dan juga jadi melekat di jadi kayaknya kalau misalnya pokoknya kalau misalnya cowok laki gue nanti macem-macem, gue tinggalin aja gitu. Ya kan ada ketakutan keinsecurean sendiri gitu. Jadi kan kalau nikah kan punya ikatan di negara gitu ya, di konstitusi, di KUA kalau kita ya gitu-gitu segala macam. Harus ada harga yang dibayar dari seseorang yang ingin ambil kita gitu. Dan buat aku kalau ada pria atau wanita yang, apalagi pria lah kan, pria soalnya yang ngajak nikah kan. Ada pria yang udah benar-benar komitmen, yuk kita menikah, justru tandanya dia serius sama kita. Kalau yang begini-begini yang tadi itu, nggak usah nikah lah. Itu pikirannya udah kalau ada macam-macam gue bisa cabut. Atau kalau ada yang lain gue bisa pindah. Belum menikah itu. Iya. Jadi itu harus dipertanyakan gitu, kenapa gitu kan. Jadi ya aku bilang sih ini perlu diuji lagi mungkin ya, pacarnya yang dia nih, pacarnya dia perlu diuji lagi itu kenapa, sebabnya dan segala macam. Kalau misalnya memang belum siap untuk menikah, ya jangan tinggal bareng. Iya, betul. Gitu. Kalau belum siap ya jalanin aja kehidupan masing-masing dulu, kan nggak perlu tinggal bareng juga gitu. Iya, so gimana teman-teman? Apakah teman-teman masih ingin tinggal bersama? Kalau gue dan Sinta, kalau gue enggak. Pandangan gue nggak setuju dengan hal setuju itu. Ya kita nggak setuju. Ya. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk layani saudara.